Hai semuanya, maaf telat ya. Iya nggak apa-apa Elsie, kita juga belum lama kok sampainya. Bener kata Rafa sih, aku juga belum lama sampai kok. Yang penting kan kamu bukan yang terakhir datang. Nah, itu Brian baru datang. Ya, terakhir sampai nih. Hahaha, sorry ya guys, soalnya macet nih. Macet, apa telat bangun nih? Saat mereka sedang bercanda ria, tiba-tiba mereka melihat ada seorang ibu dan anak sedang melakukan sebuah argumen. Guys, coba lihat itu. Mira, kamu ternyata di sini. Sudah dari lama ibu cari kamu gak ketemu-ketemu. Malah nongkrong gak jelas sama orang gak bener ya. Aduh, ibu kenapa sih? Datang-datang main marah aja. Ibu juga nggak tahu kan alasan kenapa Mira ngelakuin semua ini. Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu harus pulang sama ibu. Anak gadis bukannya sekolah. Malah ngerokok gak jelas. Hancur tahu hidup kamu kalau kayak gini terus. Mira nggak mau, udah ibu pergi aja. Mira nggak mau pulang ke rumah. Lalu setelah itu sang ibu dan anak pun pergi dan meninggalkan tempat kejadian. Wah, kayaknya siapa tadi ya nama anaknya? Mira namanya. Nah, iya Mira. Kayaknya dia masuk ke pergaulan bebas deh. Kalau dilihat-lihat dari penampilannya yang bertato terus dan juga ngerokok. Dia kayaknya salah pergaulan deh. Ih, ngeri banget ya. Aku pernah loh lihat di TV sama internet tentang buruknya pergaulan bebas itu kayak gimana. Aku lihatnya aja udah ngeri banget. Tapi memang faktanya pergaulan bebas itu sangat merugikan loh, baik secara fisik dan mental. Salah satu contoh ringannya yaitu dapat merusak hubungan keluarga dan dapat membuat prestasi kita menurun. Tapi walaupun begitu, pasti ada kan niat baik dalam diri sendiri untuk mengubah jalan hidup yang rusak menjadi lebih sehat dan baik. Tentu saja ada berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk hal perubahan itu. Namun salah satu solusi terbaik yang ada itu ya mengikuti berbagai pedoman hidup dari Alkitab. Dan dengan hal itu juga, apa yang sudah kita jalani akan menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna untuk orang lain dan sesama. Secara tidak langsung, kita hidup saling membantu loh. Bukannya hal ini juga contoh dari tolong menolong? Lalu jikalau solusi untuk mengatasi pergaulan bebas, hal ini pasti tidak luput dari menjaga lingkungan. Karena dengan menjaga lingkungan juga salah satu contoh dari perubahan diri. Kalian tahu nggak kalau menjaga lingkungan adalah bentuk konkret bagaimana kita menjaga seni budaya yang ada di tanah air tercinta ini, dan salah satunya adalah aksara Jawa. Bentar. Konkret itu apa ya? Ya ampun Rafa, konkret itu bukti nyata. Tapi kalian tahu pasti kan tentang aksara Jawa? Nah, aksara Jawa itu juga termasuk seni yang harus kita pertahankan dan kita lestarikan agar tidak punah dan hilang. Tetapi tidak hanya aksara Jawa saja, tapi semua seni budaya yang ada di negeri ini. Daripada merusak lingkungan dan seni yang sudah susah payah dijaga, alangkah baiknya jika kita mencari cara untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Oh iya, ngomongin tentang seni budaya, jarang ada yang tahu kalau ada banyak loh barang penemu sejarah yang diwariskan oleh nenek moyang ke kita. Barang-barang yang menjadi peninggalan sejarah ini juga cukup banyak ditemukan oleh para ilmuwan peneliti sejarah saat mereka sedang meneliti daerah tertentu. Dan ada juga yang diturunkan seperti salah satunya itu tarian khas dan baju adat khas suku Toraja nih. Tapi kalian tahu nggak? Kalau suku Toraja ini suku yang berasal dari keturunan Proto Melayu. Jadi salah satu hal yang pasti, suku Toraja ini udah terbentuk dari ratusan tahun yang lalu dan memiliki berbagai seni yang beragam. Ada juga nih suku yang berasal dari keturunan Deutro Melayu, yaitu suku Jawa. Suku Jawa juga memiliki berbagai kebudayaan yang unik loh. Dan salah satu yang paling terkenal adalah batik. Tapi sayangnya kebudayaan yang ada di Indonesia seringkali dilupakan dan diabaikan oleh kebanyakan generasi muda penduduk asli bangsa Indonesia. Maka dari itu, penyelesaian terbaik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi adalah dengan memberikan edukasi kepada generasi muda dan menghormati semua kebudayaan yang ada. Seperti menggelar seminar untuk membahas hal ini, atau bisa juga memberikan contoh yang dapat ditiru oleh para pemuda.
Bisa juga memberikan statement kalau hal buruk yang mereka lakukan itu akan merusak bangsa. Oh iya, apa kalian tahu kalau suatu pengelolaan dalam membentuk kota dan komunitas yang berkelanjutan, kita membutuhkan ilmu dan jasa alat transportasi dan logistik loh. Merupakan hal yang pasti kalau dalam hal ini diperlukan wawasan serta ilmu yang luas. Dan hasil yang dapat kita dapatkan sangatlah menguntungkan dalam membangun bisnis. Seperti membuat bisnis rokok misalnya. Dengan memikirkan bagaimana suatu barang dapat diekspor dan dikirim ke luar negeri dengan mudah, cepat, dan gampang. Pasti jika semua hal ini terwujud, para pekerja dan juga konsumer akan sama-sama merasakan keuntungannya. Dalam hal ini, kita dapat memilih modal transportasi yang sesuai bagi kita untuk menjalankan suatu bisnis dengan bijak. Bisa dengan transportasi darat, seperti mobil atau motor, transportasi udara seperti pesawat, ataupun lewat perairan seperti kapal kargo. Berbicara mengenai ekspor dan impor itu, tidak luput dengan adanya perbatasan batas wilayah perairan dengan negara lain. Apakah kalian tahu bahwa batas wilayah Indonesia dekat dengan beberapa negara? Seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Namun hingga saat ini negara Indonesia memiliki berbagai macam konflik yang terjadi mengenai perbatasan wilayah perairan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan negara lain agar tercipta suatu hubungan yang indah dan harmonis. Jadi, hal di atas yang telah kami sampaikan bertujuan untuk dapat membangun suatu kota dan komunitas berkelanjutan yang jadi. Semoga penjelasan kami di atas dapat membantu kalian semua. Benar juga ya. Gak sia-sia nih kita belajar sampai mau pingsan di sekolah. Ilmunya keserap semua. Ya udah nih, aku pergi duluan ya. Oke, bye-bye.